Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya mohon maaf karena tidak mengaktifkan kamera. Ana sambil ngecas soalnya. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Saya Mahmudatul Ulia sebagai moderator, kemudian ada Novi Safitri, ada Hermiwati, dan Nova Anggreni. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah psikolinguistik yang bertemakan linguistik generatif dan psikologi linguistik dalam pemerolehan bahasa kedua, yang mana akan disampaikan pertama kali oleh pemateri 1, yakni Novi Safitri. Kepada Novi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya izin nonaktif kamera ya. Baiklah, yang pertama ada pengertian dari transformasi generatif atau linguistik generatif. Linguistik generatif transformasi yang dikemukakan dan dikembangkan oleh Noam Chomsky menyatakan bahwa setiap kalimat yang ada dan pernah dibuat orang dapat dikembalikan pada pola kalimat dasarnya atau kalimat inti dan yang jumlahnya terbatas. Pola kalimat dasar itu adalah kalimat berklausa tunggal, deklaratif, positif, transitif, atau netral. Kalimat-kalimat lain seperti kalimat imperatif, kalimat interrogatif, dan kalimat pasif adalah kalimat-kalimat ubahan yang ditransformasikan dalam kalimat dasar itu. Prinsip lain dari linguistik generatif transformasi adalah bahwa sebelum dilakukan dalam ujaran dalam bentuk struktur luar yang bersifat konkret, terlebih dahulu kalimat itu disusun dalam otak dalam bentuk struktur dalam yang bersifat abstrak. Atau secara umum, transformasi generatif merupakan proses atau kaidah perubahan dari struktur dalam menjadi struktur luar atau permukaannya, baik dalam menambah, mengurangi, permutasi maupun pergantian. Nah, teori transformasi generatif meninjau aspek bahasa berdasarkan sudut pandang bahasa itu sendiri, serta menelaah unsur-unsur dan fungsinya dalam bahasa yang diteliti. Beberapa ahli tata bahasa membuat batasan-batasan transformasi. Seperti menurut Keraf, transformasi adalah suatu proses merubah bentuk bahasa menjadi bentuk-bentuk lain, baik dari bentuk sederhana ke bentuk yang kompleks, maupun dari bentuk kompleks ke bentuk yang sederhana. Yang kedua ada menurut Samsuri, transformasi adalah proses atau hasil pengubahan sebuah struktur kebebasan atau struktur yang lain menurut kaidah tertentu. Kemudian ada menurut Krida Laksana, transformasi adalah kaidah untuk mengubah struktur gramatikal lain dengan menambah, mengurangi, atau mengatur kembali konstituen-konstituennya. Yang keempat ada Rosenbaum, yang mengatakan bahwa transformasi adalah proses perubahan struktur dalam suatu kalimat ke dalam struktur luar atau struktur permukaannya. Kemudian ada menurut Krida Laksana, tata bahasa transformasi generatif merupakan teori linguistik yang menyatakan bahwa tujuan linguistik ialah menemukan apa yang semesta dan teratur dalam kemampuan manusia untuk memahami dan menghasilkan kalimat-kalimat yang gramatikal. Selanjutnya yaitu ahli bahasa yang beraliran generatif transformasional. Ada beberapa ahli bahasa yang beraliran transformasional ini, yaitu yang pertama ada Noam Chomsky, Postal, Fodor, Halley, Palmateer, Lyons, Kautz, Allen, Van Buren, King,
Jacobs, Green, and Cook sebelum pindah ke Tuckmanic, dan lain sebagainya. Kemudian ada contoh tulisannya memakai teori transformasi generatif. Yang pertama ada welcome, ahlan wa sahlan, selamat datang, merupakan 3 unsur struktur permukaan yang ditransformasikan dari satu struktur dalam yang sama. Kemudian ada yang kedua, yaitu ada kalimat yang pertama, mahasiswa melaksanakan rapat di ruang H4, dan kalimat yang kedua, mahasiswa melaksanakan belajar di ruang H4. Nah, kalimat ini dapat diubah menjadi kalimat transformasi generatif dengan menggunakan kaidah penggabungan, yaitu mahasiswa melaksanakan rapat dan belajar di ruang H4. Yang ketiga ada kalimat Nita memukul lalat. Nah, kalimat ini merupakan kalimat inti dengan berbagai ciri atau struktur yang tertera di atas. Kalimat ini dapat menjadi kalimat transformasional, yaitu lalat dipukul Nita. Itu merupakan pemasifan. Itu ada Nita tidak memukul lalat, merupakan pengingkaran. Pukullah lalat itu merupakan perintah. Siapa yang memukul lalat merupakan pertanyaan, dan memukul lalat Nita atau inversi. Kemudian selanjutnya ada ciri transformasi generatif adalah bahasa bersifat kreatif. Contohnya, sampah telah menggunung di tepi jalan. Nah, kata menggunung terbentuk dari kata gunung dengan prefiks bermaksud menyerupai gunung. Kemudian yang terakhir ada adik menangis. Kalimat ini ditransformasikan dengan beberapa cara, antara lain dengan perubahan urutan kata menjadi menangis adik, dan dengan perubahan intonasi menjadi adik menangis. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Novi. Selanjutnya, untuk pembahasan kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Nova Anggraini. Kepada Nova, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari moderator yang telah mempersilakan saya untuk membahas materi selanjutnya. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah ilmu yang mempelajari mengenai tingkah laku manusia. Sedangkan kognitif itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai hal-hal yang dialami manusia, di antaranya seperti sikap, ide, harapan, dan sebagainya. Jadi, psikologi kognitif adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental dan pada umumnya membahas mengenai bagaimana cara berpikir, melihat, daya ingat, dan belajar dari seseorang. Fokus utama dari ilmu psikologi kognitif adalah mengenai bagaimana cara manusia memperoleh, memproses, dan menyimpan. Kemudian peran psikologi kognitif. Ada 3 peran, yaitu yang pertama, psikologi kognitif berperan penting karena kognitif merupakan proses mental atau pikiran yang memiliki peran penting dan mendasar untuk studi psikologi manusia. Peran yang kedua yaitu psikologi kognitif memiliki pandangan yang berpengaruh besar dan berperan penting bagi bidang-bidang ilmu psikologi lainnya. Misalnya, psikologi kognitif umum digunakan dalam psikologi konseling, psikologi konsumen, dan lain-lain. Kemudian peran yang terakhir yaitu psikologi kognitif juga berperan penting karena melalui seseorang bisa mengelola informasi serta efisien dan terorganisir dengan baik. Hal ini dirasa sangat krusial mengingat pada masa sekarang ini sistem informasi sangat canggih dan perkembangannya meluas serta susah untuk dikendalikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nova. Selanjutnya pembahasan ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Hermiwati. Kepada Saudari Her, dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi lingkup studi psikologi kognitif. Sebelumnya saya izin menonaktifkan kamera. Lingkup studi psikologi kognitif. Yang pertama itu ada persepsi. Persepsi atau dalam bahasa Inggris disebut perception adalah merupakan sebuah proses untuk mendeteksi dan menginterpretasi stimulus yang diterima oleh alat indera yang dimiliki manusia. Persepsi ini melibatkan penggunaan pengetahuan yang telah disimpan dalam ingatan seorang manusia. Persepsi merupakan proses yang paling awal dalam keseluruhan pemrosesan informasi yang dilakukan oleh manusia. Kemudian yang kedua, pengambilan pola. Pengambilan pola dalam konteks psikologi kognitif adalah proses yang awal mengenali stimulus yang tersusun secara kompleks yang diterima melalui sistem alat indera manusia. Misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecap. Kemudian yang ketiga, perhatian atau attention. Perhatian yang dalam bahasa Inggris kerap juga disebut attention dalam ilmu psikologi kognitif merupakan pemusatan pikiran terhadap suatu objek atau tugas tertentu dan pada saat yang sama mengabaikan objek atau tugas yang lain. Kemudian yang keempat, ingatan. Ingatan atau memori adalah penyimpanan pengetahuan di dalam sistem pikiran dan otak manusia. Ingatan manusia ini berlangsung mulai dari beberapa detik sampai dengan jangka waktu sepanjang hidup. Kemudian yang kelima, imagery. Imagery atau imajinasi merupakan proses membayangkan kembali di dalam pikiran mengenai objek atau peristiwa yang telah dipersepsi. Hal ini bisa juga disebut sebagai sebuah fiksi yang dialami oleh otak dan pikiran manusia. Kemudian yang keenam, bahasa. Bahasa atau language adalah kata yang ditulis atau diucapkan melalui lisan. Bahasa merupakan cara universal untuk menyampaikan informasi, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan seperti pada buku, surat kabar, dan majalah. Kemudian yang ketujuh, penalaran atau reasoning merupakan sistem penarikan kesimpulan menurut aturan logika. Penalaran biasanya formal dibedakan menjadi dua macam penalaran, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Sistem penarikan kesimpulan yang bermula dari hal khusus menjadi umum disebut induktif, dan sistem penarikan kesimpulan yang bermula dari hal umum menjadi khusus disebut deduktif. Kemudian yang kedelapan, pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan dalam lingkup psikologi kognitif artinya adalah suatu proses ketika seseorang sedang memilih di antara dua alternatif atau lebih, menaksir frekuensi suatu kejadian atau memprediksi situasi di depan berdasarkan informasi yang terbatas. Kemudian yang ke-9 ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah dalam hal ini maksudnya adalah proses mencari dan menemukan jelas jalan keluar terhadap suatu masalah dan kesulitan. Kemudian yang ke-10 ada pembentukan konsep. Pembentukan konsep atau konsep formation of learning adalah penggunaan aturan tertentu digunakan untuk mengkategorikan objek yang memiliki kemiripan di dalam struktur dan fungsinya. Ke-11 ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan suatu tahap perkembangan kognitif manusia mulai dari usia anak hingga dewasa. Mulai dari berpikir secara konkret atau melibatkan konsep konkret sampai dengan yang lebih tinggi, yaitu konsep yang abstrak dan logis.
Kemudian yang ke-12 ada intelijensi manusia, adalah kemampuan manusia dalam memahami bahasa secara umum, mengikuti instruksi, mengubah deskripsi verbal dalam tindakan nyata, dan berperilaku menurut aturan budaya. Sementara intelijensi buatan atau artificial intelligence adalah suatu program komputer yang memiliki kemampuan melakukan tugas kognitif sebagaimana manusia melakukannya, misalnya robot dan permainan yang bersifat stimulasi. Kemudian yang terakhir ada emosi dan proses kognitif, adalah suatu topik yang mempelajari peran atau pengaruh emosi dan suatu suasana hati terhadap efektivitas pikiran manusia ketika memproses informasi atau mengerjakan tugas kognitif yang lain. Kemudian ada materi selanjutnya, teori kognitivisme. Teori kognitivisme diperkenalkan oleh Piaget pada tahun 1954. Menurut Piaget, bahasa itu bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Bahasa distrukturi oleh nalar, maka perkembangan bahasa harus berlandas pada perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi. Piaget menegaskan bahwa struktur yang kompleks dari bahasa bukanlah sesuatu yang diberikan oleh alam, dan bukan pula sesuatu yang dipelajari dari lingkungan. Struktur bahasa itu timbul sebagai akibat interaksi yang terus-menerus antara tingkat fungsi kognitif anak dengan lingkungan kebahasaannya. Menurut teori yang didasarkan pada kesemestaan kognitif, bahasa diperoleh berdasarkan struktur-struktur kognitif derivator. Struktur-struktur ini diperoleh anak-anak melalui interaksi dengan benda-benda atau orang-orang sekitarnya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif mempengaruhi tahapan-tahapan dalam memperoleh bahasa itu sendiri. Piaget berpendapat bahwa berpikir itu mendahului bahasa dan lebih luas dari bahasa. Bahasa adalah salah satu cara yang utama untuk mengekspresikan pikiran, dan dalam seluruh perkembangan pikiran selalu mendahului bahasa. Bahasa dapat membantu perkembangan kognitif. Bahasa dapat mengarahkan perhatian anak pada benda-benda baru atau hubungan baru yang ada di lingkungan, mengenalkan anak pada pandangan-pandangan yang berbeda, dan memberikan informasi pada anak. Bahasa adalah salah satu dari berbagai perangkat yang terdapat dalam sistem kognitif manusia. Dalam pandangan Vygotsky, struktur mental atau kognitif anak terbentuk dari hubungan di antara fungsi-fungsi mental. Hubungan antara bahasa dan pemikiran diyakini sangat penting dalam kaitan ini. Vygotsky bahkan menegaskan bahwa bahasa dan pemikiran pada mulanya berkembang sendiri-sendiri, tetapi pada akhirnya bersatu. Dengan demikian, teori kognitivisme beranggapan bahwa anak dilahirkan dengan kemampuan berpikir. Menurut pandangan ini, lingkungan tidak besar pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual anak. Perkembangan anak tergantung pada keterlibatannya secara aktif dengan lingkungannya. Jadi yang penting interaksi antara anak dengan lingkungannya. Mungkin cuma itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hermawati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah tadi pembahasan mengenai materi yang kami sampaikan pada hari ini. Mungkin di sini saya sedikit memberikan kesimpulan kepada teman-teman mengenai linguistik generatif dan psikologi kognitif. Linguistik generatif transformasi yang dikemukakan dan dikembangkan oleh Noam Chomsky pada tahun 1957 sampai 1965 tadi menyatakan bahwa setiap kalimat yang ada dan pernah dibuat orang dapat dikembalikan pada pola kalimat dasarnya atau kalimat inti dan yang jumlahnya terbatas. Pola kalimat dasar itu adalah kalimat
klausa tunggal, deklaratif, positif, transitif, atau netral. Kalimat-kalimat lain seperti kalimat imperatif, kalimat interrogatif, dan kalimat pasif adalah kalimat-kalimat ubahan yang ditransformasikan dari kalimat dasar itu. Kemudian prinsip lain dari linguistik generatif transformasi adalah bahwa sebelum dilakukan dalam ujaran dalam bentuk struktur luar yang bersifat konkret, terlebih dahulu kalimat itu disusun di dalam otak dalam bentuk struktur dalam yang bersifat abstrak. Nah, untuk psikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai tingkah laku manusia. Kognitif adalah ilmu yang mempelajari mengenai hal-hal yang dialami manusia. Di antaranya adalah seperti sikap, ide, harapan, dan sebagainya. Jadi psikologi kognitif adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental dan pada umumnya membahas mengenai bagaimana cara berpikir, melihat, dan gaya ingat dan belajar dari seseorang. Fokus utama dari ilmu psikologi kognitif adalah mengenai bagaimana cara manusia memperoleh, memproses, serta menyimpan maklumat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kepada teman-teman, boleh kalau sekiranya mau memberikan saran dan kritik, atau langsung saja kita ke pertanyaan jika ada yang ingin bertanya. Boleh langsung digabung kalau misalkan mau ngasih saran, kritik, atau bertanya. Saya izin bertanya. Silakan. Baik, maaf sebelumnya on cam, off cam. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa yang melatar belakangi munculnya atau berkembangnya psikologi kognitif ini? Dan yang kedua, tadi sudah dijelaskan bahwa sahnya psikologi kognitif ini adalah semua aktivitas mental yang membuat individu mampu memperoleh atau menghubungkan atau menilai dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut akan menemukan sebuah pengetahuan setelahnya. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, apa contoh dari kegiatan psikologi kognitif ini dalam kehidupan sehari-hari? Boleh dijelaskan mungkin? Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian. Pertanyaan keduanya boleh diulang, Ber? Ini apa namanya? Kan psikologi kognitif itu adalah aktivitas mental yang membuat individu atau seseorang itu bisa menghubungkan, menilai, atau memperoleh atau mempertimbangkan suatu peristiwa. Sehingga setelah dia melakukan itu mungkin ada pengetahuan yang didapatkannya setelah itu. Pertanyaannya, coba berikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari atau lingkup kita mahasiswa gitu. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Jumah. Saudara Jumah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sempat membaca judul dari kelompok materi itu berkaitan dengan pada pendekatan atau pada pemerolehan bahasa kedua. Nah, mungkin bisa dijelaskan hubungannya dengan bahasa kedua itu apa dari materi yang telah teman-teman sampaikan dari kelompok 3, itu yang linguistik generatif dan psikologi kognitif dalam pemerolehan bahasa kedua itu apa kaitannya gitu, sehingga dia sangat berpengaruh terhadap pemerolehan bahasa kedua. Mungkin itu.
pengaruhnya apa gitu yang membuat dia itu bisa berhubungan dengan pengeluaran bahasa kedua. Mungkin itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh satu pertanyaan lagi? Masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika cukup, mungkin kami akan mencoba untuk menjawab 2 pertanyaan yang sudah ditampung. Sebelumnya, mohon tunggu sebentar ya, teman-teman.
Baik teman-teman, sembari menunggu rekan saya untuk mencari jawaban dari teman-teman. Mungkin untuk mengisi waktu diam-diaman kita ini, boleh Ana coba atau boleh kita diskusi lah ya dari hasil pemahaman Ana untuk jawaban saudara Jumah dulu. Tadi saudara Jumah kan bertanya, apa sih hubungan linguistik linguistik generatif dengan psikologi kognitif dengan pemerolehan bahasa kedua. Nah, seperti yang udah kami coba jelaskan, bahwasanya kan linguistik generatif itu lebih ke bahasanya ya. Yang mana di situ merupakan suatu proses merubah bentuk bahasa yang netral, maksudnya bahasa yang asli mungkin ya bisa dibilang, tapi mungkin nggak bisa dibilang asli juga gitu. Jadi kalimat-kalimat netral, kalimat-kalimat utamanya gitu ke bentuk-bentuk baru atau ke kalimat-kalimat yang lain gitu. Nah ini kan pengertian dari linguistik generatif itu sendiri. Tentu saja perubahan kalimat netral ke bentuk kalimat-kalimat yang lain itu sudah termasuk pemerolehan bahasa kedua. Jadi kalau misalkan seperti contoh-contohnya tadi ada mahasiswa melaksanakan rapat di ruang H4. Mahasiswa melaksanakan belajar di ruang H4. Nah, ini kalimat-kalimat netral pertamanya. Kemudian bisa dijadikan atau menjadi transformasi yang mana kaidahnya digabungkan menjadi penggabungan. Maka terjadilah kalimat baru yang kita dengar, yang diucapkan menjadi mahasiswa melaksanakan rapat dan belajar di ruang H4. Nah, ini sudah merupakan hubungan linguistik generatif dan pemerolehan bahasa kedua itu sendiri. Sedangkan untuk psikologi kognitifnya itu lebih ke psikologinya ya, ke psikolognya. Bagaimana yang kita tahu tadi, psikologi kognitif itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Kemudian pada kesimpulan juga dibilang psikologi kognitif ini fokus utamanya adalah bagaimana cara manusia itu memproses serta menyimpan maklumat. Nah, dari bahasa tentunya untuk memahami bahasa kedua kita perlu yang namanya bagaimana kita memperoleh bahasa baru itu, kemudian kita memproses di dalam otak kita untuk memahami apa sih maksud dari bahasa kedua itu gitu loh. Atau apa sih maksud dari kalimat yang netral tadi, kemudian dibentuk dalam kalimat-kalimat lainnya, kalimat-kalimat barunya. Nah, jadi menurut Ana, linguistik generatif serta psikologi kognitif ini sangat penting perannya dalam pemerolehan bahasa kedua. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami nggak oleh saudara Jumah? Atau oleh teman-teman yang lainnya? Insya Allah bisa kami pahami paparan dari saudari Ulia mengenai linguistik generatif, kemudian dengan psikologi kognitif. Ya. Oke. Baik ya, mungkin teman-teman rekan saya sudah memiliki jawabannya. Saya isi menambahkan sedikit jawaban Jumah tadi.
Silakan Saudari Her ya. Baik, saya sedikit menambahkan jawaban dari Saudari Ulia terkait dengan pertanyaan Saudara Jumah, yaitu kaitannya linguistik generatif dan psikologi kognitif itu kaitannya bagaimana dengan pemerolehan bahasa kedua. Sebenarnya itu materi kami tidak spesifik langsung pemerolehan bahasa keduanya itu langsung dapat, tapi kami mengkombinasi materi-materi dari berbagai referensi untuk yang membahas secara spesifiknya bagaimana hubungan linguistik generatif dan psikologi kognitif itu dengan pemerolehan bahasa kedua. Itu tidak ada pembahasan secara spesifiknya. Jadi kami berusaha menghubungkan sendiri atau mengaitkan sendiri dengan materi kami. Kenapa bisa berkaitan dengan pemerolehan bahasa kedua? Seperti yang telah dijelaskan oleh Saudari Ulia, bahwa linguistik generatif itu membahas tentang pada kalimat netral, kemudian memperoleh kalimat-kalimat baru. Nah, dan yang psikologi kognitif itu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia atau kemampuan manusia. Dan dari situ kami mengaitkan atau menghubungkannya hubungannya dengan pemerolehan bahasa kedua. Jadi linguistik generatif dan psikologi kognitif itu adalah jalan atau jalannya dapat pemerolehan bahasa kedua gitu, atau bisa disebut juga sebagai faktor kenapa kita bisa mendapatkan memperoleh bahasa kedua gitu. Dari kalimat yang awalnya netral kita menemukan kalimat-kalimat baru, itu merupakan pemerolehan bahasa kedua. Kemudian kemampuan memahami pengetahuan itu juga jalan atau faktor penyebab pemerolehan bahasa kedua gitu. Jadi untuk materi spesifiknya yang diminta Saudara Juma itu kami tidak menemukan sama sekali, tapi kami sendiri yang menghubungkannya dengan pemerolehan bahasa kedua gitu. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Syukuran, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Her. Insya Allah dapat dipahami ya Saudara Jumah dan teman-teman lainnya. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, yakni apa yang melatar belakangi timbulnya psikologi kognitif, serta berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang mana akan dijawab oleh rekan saya, Novi Safitri dan Nova Anggraini. Kepada Novi terlebih dahulu, dipersilakan. Apakah Saudari Novi ada untuk menjawab pertanyaan apa yang melatar belakangi timbulnya psikologi kognitif? Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Sini saya akan mencoba menjawab latar belakang munculnya psikologi kognitif. Jadi psikologi kognitif secara teori memfokuskan pada dunia persepsi pemikiran manusia. Psikologi kognitif bermula memberikan dampak penting dalam pendidikan. Ilmu ini muncul pada tahun 1960-an dan merupakan salah satu aliran psikologi dengan pendekatan kognitif untuk memahami perilaku manusia tentang cara menerima, mempersepsi, mempelajari, menalar, mengingat, dan berpikir tentang suatu informasi. Nah, psikologi kognitif ini berawal dari perdebatan seorang guru dan murid, yaitu Plato dan Aristoteles. Mereka memperdebatkan mengenai cara manusia memahami pengetahuan maupun dunia serta alamnya. Dengan ini, Plato berpendapat bahwa manusia memperoleh pengetahuan dengan cara menalar secara logis. Aliran ini kemudian disebut dengan rasionalis.
Sedangkan Aristoteles mempercayai bahwa manusia memperoleh pengetahuan melalui bukti empiris. Paham ini terkenal dengan paham empiris. Pada abad 19 dan 20, Wilhelm Wundt, seorang psikologi dari Jerman, terkenal dengan alirannya, yakni aliran strukturisme. Wundt yang hanya fokus pada proses berpikir. Setahun setelah itu, muncul aliran asosiasi oleh Edward Lee Thorndike yang mulai menggunakan stimulus dan diikuti dengan aliran behaviorisme yang memasangkan antara stimulus dan respon dalam proses belajar. Skinner yang membawa aliran behaviorisme radikal menyatakan bahwa semua tingkah laku manusia untuk belajar, peroleh bahasa, bahkan penyelesaian masalah dapat dijelaskan dengan penguatan antara stimulus dan respon melalui hadiah dan hukuman. Edward Tolman percaya bahwa semua tingkah laku ditujukan pada satu tujuan dengan menggunakan tikus sebagai subjek dalam eksperimennya yang tikus tersebut mencari makan dalam maze. Percobaan ini membuktikan bahwa tingkah laku itu melibatkan proses kognisi. Dengan eksperimennya tersebut, Edward Tolman disebut oleh beberapa pihak sebagai bapak psikologi kognitif modern. Beberapa tokoh filsafat rasionalis juga meragukan tentang kesanggupan alat indera manusia dalam memberikan kebenaran karena sering gagal dalam memberikan informasi yang akurat. Immanuel Kant sebagai bapak tertua dalam aliran kognitif menyimpulkan bahwa jiwalah yang menjadi alat utama pengetahuan, bukan alat-alat indera. Kemudian untuk contohnya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam penyelesaian masalah. Ketika kita merasa dalam masalah, pasti kita ingin mencari solusi dan juga jalan keluar dari permasalahan, kan? Nah, kemudian konsep dasar psikologi dalam memandang perilaku bermasalah tentu memikirkan jalan keluar dibandingkan menyesalinya. Kognitif nyatanya bisa membantu Anda dalam mencari jalan keluar atau menentukan keputusan. Kembali pada definisinya, di mana kognitif dipengaruhi oleh kondisi mental Anda, sehingga keputusan orang pasti berbeda sesuai dengan kondisi mentalnya mereka. Ketika menyelesaikan masalah pun sama halnya, mental juga kondisi pikiran dalam sedang baik bisa membawa Anda dalam menyelesaikan masalah yang tepat dan juga benar. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Novi. Selanjutnya untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari mungkin bisa dibantu jawab oleh Saudari Nova Anggraini. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menambahkan contoh psikologi kognitif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu saat kita bangun, bangun saat alarm berbunyi. Ini salah satu contohnya. Tentu kita sudah terbiasa dengan cara kerja alarm. Nah, apa hubungannya cara kerja alarm dengan psikologi kognitif? Ketika setiap hari kita menggunakan alarm untuk membangunkan diri, terutama jika kita tinggal sendiri, kita sudah memutuskan atau menentukan apa yang dibutuhkan dan apa yang kita harapkan. Dengan adanya alarm, maka kita memudahkan kegiatan. Selain itu, dengan keputusan atau pemikiran kita, maka kita memutuskan untuk membuat alarm pukul berapa dan meneruskan kegiatan atau tidak. Meskipun merasa malas ataupun tidak ingin bangun, namun kita tetap melakukan kegiatan dan bangun ketika alarm berbunyi. Itu sudah merupakan contoh pada psikologi kognitif kita. Kemudian ada contoh lagi yaitu ketika kita berada dalam forum diskusi, kemudian kita menemukan ide dan menyampaikannya kepada rekan-rekan diskusi yang lain, itu merupakan contoh psikologi kognitif juga, karena
Psikologi kognitif merupakan berpikirnya seseorang pada suatu informasi yang kita dapat. Kemudian contoh lainnya lagi yaitu kita belajar bahasa Arab dan kita menerima bahasa kedua. Itu termasuk juga contoh psikologi kognitif. Kenapa? Karena psikologi kognitif adalah di mana seseorang menerima, menyampaikan, dan menyimpan. Nah, kemudian ada lagi memilih menggunakan bahasa. Ini salah satu contoh juga, kita memilih menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa lainnya. Kenapa? Karena psikologi kognitif mengatur bagaimana kita berkomunikasi dan menggunakan bahasa yang kita butuhkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Novi dan Nova. Bagaimana Saudara Berry? Apakah dapat dipahami? Paham banget. Alhamdulillah. Semoga juga dapat dipahami dengan teman-teman yang lainnya ya. Baik, mungkin teman-teman itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi kelompok 3. Ini cuma satu kelompok yang tampil. Semuanya dikirim ke Ustaz. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi di mata kuliah psikolinguistik pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan berkah dan bisa kita pahami bersama-sama. Mungkin itu saja, saya sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian atau persiapan makalah kami banyak kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.